warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Aditya Pembudi dari TI 4202. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester Statistika Industri nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Baik, pada nomor 4 yaitu sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Diketahui, bisa dilihat di sini ada skor ujian terstandarisasi. Lalu ditanya, ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Lalu diketahui pada soal itu jumlah sampel berjumlah 20 orang, lalu taraf nyatanya yang digunakan adalah 0,05. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang artinya nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Lalu H1-nya yaitu adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3, yang artinya nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Lalu statistik uji. Nah, untuk statistik uji yang digunakan menggunakan Kruskal-Wallis. Lalu pada tabel yang sudah kita ketahui tadi, kita urutkan terlebih dahulu dari ranking terkecil sampai terbesar, dari skor terkecil juga sampai skor terbesar. Bisa kita lihat dari tabel yang sudah diketahui tadi dari sini. Lalu jika sudah diurutkan, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika ranking ini adalah sama? Misalkan atau skornya itu adalah sama. Misalkan di sini 61, 66, lalu selanjutnya adalah 66. Lalu bagaimana mengurutkan rankingnya? Yaitu pertama untuk rankingnya adalah misalkan ini 1, 2, dan 3. Yang sama tadi rankingnya kita tambahkan lalu dibagi 2. Misalkan ini 2 ditambah 3 adalah 5. 5 dibagi 2 2,5. Lalu yang selanjutnya di sini ini bukanlah 3 melainkan tetap 4. Begitu. Baik, jika sudah, lalu skor yang tadi kita sudah urutkan, kita masukkan ke metode masing-masing, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Yang kita ketahui di soal adalah 85, 90, 87, 69, 93, 82. Yang ini seperti diketahui soal. Lalu kita merankingkannya sesuai yang kita sudah dapat ranking tadi, yaitu misalkan 85 rankingnya 16, 90 rankingnya 19. Kita masukkan di sini 19 juga, harus sesuai dengan yang diurutkan tadi. Begitu juga dengan seperti metode 3. Jika 79, maka rankingnya adalah 10. Lalu jika sudah, di sini ada R1 sama dengan 90, R2 sama dengan 40, R3 sama dengan 80. Apa sih itu? Yaitu adalah jumlah keseluruhan dari ranking. Misalkan metode 1 R1-nya 90, yaitu adalah perjumlahan dari 16 ditambah 19 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 20 ditambah 13 menghasilkan 90. Sama juga dengan R2 dan R3. Lalu kita dapatkan
Lalu kita dapatkan N1 sama dengan 6, N2 sama dengan 8, N3 sama dengan 6. Lalu N1 sama dengan 6 ini kita dapatkan dari sini. Kita lihat metode 1. Di sini jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Jika di metode 2 ada 1 dari 66 sampai 71, 66 sampai 61, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Metode 3 begitu juga seterusnya, berarti kita lihat dari 84 sampai 80, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita dapatkan N3 nya sama dengan 6. R1 sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi, R2 perhitungan tadi juga, R3 dan sama perhitungan tadi juga. Lalu untuk mencari H, yaitu adalah 12 per 6, 12 per N dalam kurung N dikali N plus 1. Lalu di sini juga ada R1 kuadrat dikurangi NI dikurangi 3 N plus 1. Lalu begini hitungannya. N di sini adalah N total dari N1, N2, dan N3, maka menghasilkan 20. Lalu di sini adalah di sini kita masukkan dari R1, R2, dan R3. Jadi rumus di sini mengindikasikan bahwa jumlah total dari masing-masing R dibagi N. Maka di sini 90 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Dan di sini per N-nya masing-masing. Jika R1 pasti dipasangkan dengan N1, R2 dipasangkan dengan N2, R3 pasti dipasangkan dengan N3. Lalu dikurangi 3 per 20 ditambah 1. Dan hasil perhitungannya kita dapatkan menjadi 11,762. Lalu kita tentukan daerah kritis dan kriteria uji. Daerah kritis yaitu pada taraf nyata 0,05. Untuk mencari derajat bebas, kita menggunakan rumus yaitu adalah V sama dengan K dikurangi 1. K-nya kita dapatkan dari mana? Karena jika kita lihat dari tabel, di sini ada 3, itu metode 1, metode 3, maka K-nya sama dengan 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu diperoleh X kuadrat 0,05 sama dengan 2 itu diperoleh dari tabel, yaitu kita lihat di sini, dilihat dari X tabel itu 5,991. Lalu kriteria ujinya yaitu adalah tolakan 0 apabila H lebih besar sama dengan 5,991. Lalu tidak tolakan 0 apabila sebaliknya. Lalu kesimpulan yang didapatkan adalah tolakan 0 karena H 11,762 sama dengan 5,991. Jadi H yang tadi kita sudah dapatkan itu 19,762 ternyata lebih besar dari batasnya, itu adalah 5,991. Maka nilai skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Sekian pembahasan nomor 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.